Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PAUD Bina Insan Mulia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, teman-teman, untuk kegiatan hari ini supaya bisa berjalan dengan aman dan barokah, kita mulai dengan berdoa dulu yuk teman-teman. Yuk kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak, berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Setiap saat kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, dengarkanlah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Sikap berdoa, beginilah caranya. Membaca surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Membaca doa minta kepintaran. Rabbis rohli swadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Amin. Nah teman-teman, di minggu ini kita masih membahas tentang tema Aku Cinta Negaraku dengan subtema Budayaku 2, dan sub-subtemanya adalah permainan tradisional. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak nih permainan tradisional itu ada apa saja ya? Bu Putri kasih tahu nih, permainan tradisional itu banyak sekali teman-teman. Ada petak umpet, ada engklek, ada congklak, permainan bekel. Nah, biasanya permainan tradisional itu dimainkan dengan bersama-sama teman-teman, sehingga permainan jadi lebih seru dan mengasyikkan ketika dimainkan. Nah, kita lihat yuk, kira-kira permainan tradisional itu ada apa saja ya, dan bagaimana cara memainkannya. Penasaran? Langsung saja kita lihat video selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini Bu Putri akan menjelaskan tentang permainan tradisional. Nah teman-teman, permainan tradisional saat ini hampir jarang loh yang memainkan. Kenapa? Karena semakin berkembangnya zaman dan juga semakin canggihnya teknologi.
jadinya banyak anak-anak yang lebih tertarik bermain gadget daripada bermain tradisional. Padahal permainan tradisional itu tidak kalah seru loh teman-teman dari gadget-gadget yang ada di zaman saat ini. Nah, kita sebagai penerus bangsa supaya bisa tetap terus melestarikan permainan tradisional supaya tidak hilang begitu saja teman-teman. Nah, kira-kira ada permainan apa saja ya teman-teman? Nah, kita lihat. Yang pertama ada egrang. Nah, egrang adalah permainan tradisional dengan menggunakan bambu dengan tinggi 150 cm. Wow, tinggi ya teman-teman. Dan dia memiliki pijakan kaki di tengah-tengahnya. Nah, caranya bermain adalah seseorang itu bisa berdiri di atas ketinggian dan bisa menjaga keseimbangan. Nah, dia bisa berjalan dengan egrang tersebut. Selanjutnya ada permainan gangsing. Wah, siapa nih yang suka bermain gangsing di rumah? Nah, kalau permainan gangsing ini umumnya dimainkan oleh anak laki-laki, teman-teman. Nah, gangsing ini cara mainnya sangat mudah loh, yaitu dengan menggunakan tali yang diputar-putar di gangsingnya. Setelah itu nanti dilempar sekencang-kencangnya. Gangsing yang berputar lama dialah pemenangnya teman-teman. Selanjutnya ada petak umpet. Nah, kalau petak umpet, insya Allah teman-teman semua di sini pernah bermain petak umpet ya. Nah, kalau petak umpet biasanya dimainkan lebih dari 2 orang. Nah, yang mana yang satu orang dia berhitung dan teman-teman yang lain mereka mengumpet. Lalu nanti teman yang tadi berhitung mencari deh teman-teman yang lainnya. Oke, selanjutnya ada permainan engklek. Nah, ini namanya permainan engklek teman-teman, atau biasa juga disebut dengan tapak gajah. Nah, cara bermain engklek ini bisa bersama-sama loh teman-teman. Nah, yaitu mereka berjalan dengan satu kaki di atas bidang datar. Nih, setiap satu kotak hanya boleh diinjak dengan satu kaki teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Siapa yang berhasil sampai ke atas duluan, sampai ujung duluan, nah dia adalah pemenangnya. Ini bisa dimainkan oleh laki-laki dan perempuan loh, tidak hanya perempuan. Selanjutnya, ada permainan ular naga. Wah, ular naga ini biasanya dimainkan beramai-ramai teman-teman. Yang mana ada 2 orang sebagai rumahnya, lalu ada banyak sekali orang yang berbaris seperti ular. Nah, nanti mereka melewati rumah ini. Nah, nanti siapa yang ditangkap? Nah, mereka nanti harus berhenti, tidak menjadi ularnya lagi. Selanjutnya ada permainan ketapel. Nah, kalau ketapel ini adalah permainan tradisional, biasanya digunakan untuk menjatuhkan buah-buahan yang ada di atas pohon. Tapi bukan buah-buahan punya orang ya, buah-buahan punya sendiri. Biasanya dia terbuat dari kayu yang berbentuk huruf Y, lalu di tengahnya ada karet untuk menarik batu agar bisa menembak ke atas pohon. Nah, sehingga buah yang ingin ditembak jatuh deh. Nah, selanjutnya Bu Putri akan menjelaskan tentang congklak. Congklak juga merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jawa. Biasanya congklak ini digemari oleh anak-anak perempuan. Tapi yang bisa bermain congklak tidak hanya perempuan, laki-laki juga boleh jika ingin bermain congklak. Nah, biasanya dimainkan dengan 2 orang. Dimainkan dengan 2 orang sambil duduk berhadap-hadapan teman-teman. Seperti ini contohnya, duduknya berhadap-hadapan. Nah, lalu permainannya menggunakan papan panjang yang ada lubangnya.
Biasanya jumlah lubangnya itu ada 14 lubang teman-teman. Satu baris terdiri dari 7 lubang dan ada 2 lubang besar sebagai rumahnya. Totalnya menjadi 16 dan diisi dengan kerang atau bisa juga dengan biji-bijian yang lain teman-teman. Nah, cara bermain congklak itu biasanya dimainkan dengan 2 orang. Nah, nanti siapa yang bijinya sudah habis lebih awal, dialah pemenangnya teman-teman. Nah, bermain congklak ini juga bisa melatih berpikir teman-teman dan juga berhitung loh. Karena untuk merencanakan strategi bagaimana caranya supaya bisa menang. Seru loh teman-teman bermain congklak. Nah, jadi itu tadi teman-teman, macam-macam permainan tradisional yang ada di Indonesia. Permainan mana nih yang mau teman-teman coba di rumah? Selamat mencoba teman-teman di rumah. Ingat ya, kita tidak boleh melupakan permainan tradisional. Kita harus ingat dan kita lestarikan supaya permainan tradisional tidak hilang begitu saja. Oke teman-teman, terima kasih. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan tentang permainan-permainan tradisional. Dan sebenarnya masih banyak lagi loh teman-teman permainan tradisional yang belum disebutkan oleh Bu Putri. Nah, kira-kira teman-teman di rumah pernah bermain yang mana nih? Petak umpet kah? Atau ular naga? Atau bola bekel? Atau gangsing? Wah, pasti seru ya. Oh iya, teman-teman juga boleh loh setelah melihat video ini, teman-teman ingin mempraktekkan permainan tradisional di rumah. Kalau permainan tradisional itu biasanya kan dimainkan bersama-sama sehingga bermainnya jadi lebih seru teman-teman. Boleh loh teman-teman kalau mempraktekkan di rumah. Nah, setelah ini akan ada kegiatan yang akan teman-teman lakukan di minggu ini. Nah, untuk teman-teman kelas kupu-kupu nanti akan bermain memindahkan air menggunakan spons. Gimana caranya? Nanti kita lihat videonya bersama-sama ya. Dan untuk teman-teman kelas lebah, kegiatan di minggu ini adalah bermain congklak. Nah, bagi teman-teman yang tidak memiliki congklak, tidak perlu beli teman-teman. Di video ini nanti Bu Guru akan mengajarkan teman-teman, memberitahu bahwa kita bisa loh bermain congklak dengan alat-alat dari barang bekas. Ingin tahu seperti apa kegiatan hari ini? Yuk kita lihat bersama-sama di video selanjutnya. Pertama, susun gelas seperti ini, 5 berhadapan dan 1 di bagian ujung kanan dan kiri. Lalu kita isi masing-masing gelas dengan 5 buah kertas yang sudah diremas, kecuali 2 gelas yang ada di ujung kanan dan kiri ya teman-teman. Untuk menentukan siapa yang bermain lebih dulu itu dengan cara bersuit. Yang menang dia yang jalan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kamu ambil
seluruh biji yang ada di dalam satu lubang yang kamu pilih dan kamu putar mengikuti arah jarum jam. Jika berhenti di rumah, itu waktunya untuk bergantian dengan lawan. Nah, untuk lawan juga melakukan hal yang sama, mengisi searah jarum jam dan tidak mengisi rumah lawan ya. Permainan dilakukan seperti itu sampai nanti seluruh biji yang ada di lubang kosong, dan yang menang adalah yang berhasil mengumpulkan biji paling banyak di rumahnya. Wah, sebentar lagi mulai habis nih bijinya yang ada di dalam lubang. Kira-kira siapa ya yang akan menang? Nah, yang menang adalah yang gelasnya paling penuh dengan biji. Yeay! Nah, teman-teman semua, itu tadi kegiatan bermain untuk di minggu ini, untuk kelas kupu-kupu dan juga untuk teman-teman kelas lebah. Nah, seru kan? Selamat melakukan kegiatannya di rumah, teman-teman. Nah, setelah ini kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa yuk, teman-teman. Yuk kita berdoa. Setiap aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Setiap saat kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, dengarkanlah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Sikap berdoa, beginilah caranya membaca doa untuk kedua orang tua. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwata illa billah. Amin. Nah, sekian dari Bu Putri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.